Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada bab membasuh wajah. Kita baru sampai masuk pada wudu menurut madhab Syafi'i. Dan saya ingin menekankan harus selesai semuanya. Kita sudah mantap, sudah ada di benak, bahkan kita tidak perlu mikir lagi. Kapan ilmu itu akan bermanfaat kalau kita sudah tidak perlu berpikir lagi untuk mengeluarkan ilmu tersebut. Baik dengan cara bermurojaah seperti ini atau sering-sering dipraktekkan, maka dengan sendirinya kita sudah tidak perlu berpikir keras lagi. Orang yang sudah biasa bawa mobil pakai gigi sudah gak mikir lagi kapan kakinya maju, kapan tangannya yang maju, dan lain sebagainya. Nah, ilmu pun demikian. Kita sudah gak mikir lagi apa yang harus dikedepankan, apa yang harus dikebelakangkan dan diakhirkan ketika kita berwudu. Kita sudah masuk pada bab niat, kemudian mencuci wajah. Definisi wajah sudah kita ketahui. Dari mana batasannya sampai kemana? Apa saja bulu dan rambut yang ada di wajah, ada 20, harus kita basuh semuanya. Sampai kepada batinnya atau tidak, sudah ada juga kategori-kategorinya. Setiap jenggot dan juga apa ini bahasa Indonesia? Jambang. Al-aridat, bahasa Arabnya al-aridat yang nilai ya. Kalau misalnya kathif atau tebal, itu ukuran tebalnya seperti apa? Kalau tebal berarti batinnya tidak perlu kena air, ya, hanya zahirnya saja. Apa ukuran dia tebal atau tidak? Ketika tidak terlihat kulitnya di majlis takhatub. Apa itu majlis takhatub? Kira-kira kalau orang sedang ngobrol, jaraknya berapa meter? Enggak juga dia terlalu berbisik, dekat, tapi normalnya 1 meter. Kalau 1 meter kulitnya kelihatan berarti belum termasuk kathif. Ya Pak ya? Bapak termasuk gak kubisnya? Bapak KPPS masuk gak kubisnya? Belum ya? Belum masuk kayak adabnya Mbak Inul, belum. Jadi ini wajib sampai ke dalam-dalam. Kalau sudah kathif atau sangat tebal, maka hanya lahirnya saja, zahirnya saja, tapi dibasuh semuanya. Nah, malam ini kita masuk kepada rukun wudu yang keberapa? Niat sudah, membasuh muka sudah. Selanjutnya yang ketiga yaitu mencuci tangan. Baik. Dalam Al-Quran ditegaskan, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Sudah pertama tadi, idza qumtum ila shalah, jika kalian ingin mengerjakan sholat, maka hukum wudu itu wajib ketika kita ingin sholat. Di luar itu sunnah. Apa saja ibadah yang pakai wudu minimal ada 3, minimal sholat, tawaf, dan juga menyentuh mushaf. Ya. Kalau orang bilang mushaf berbeda dengan ketika dia bilang Al-Quran. Mushaf adalah bentukan atau fisiknya Al-Quran itu sendiri. Yang di dalam ini tidak dinamakan mushaf. Mushaf itu yang ada kertas seperti itu. Ya, makanya ada yang bertanya, boleh nggak Ustaz? Ini kan di dalamnya ada handphone, ini ada Al-Quran, boleh nggak masuk toilet? Boleh ya, boleh. Yang jelas bukan buka itu di dalam Al-Quran. Di dalam toilet bukan buka Al-Quran, bukan murojaah. Boleh, tetap boleh. Tapi bawa ini boleh. Ya. Pertanyaannya ngapain bawa handphone? Iya kan Bu ya? Hati-hati Bu kalau lakinya banyak bawa handphone ke dalam toilet. Ya, jangan-jangan ada DM-an nanti. Itu yang saya sebut sebelumnya khalwah secara virtual, nggak boleh. DM-an itu termasuk khalwah secara virtual. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, namanya khalwah, menyendiri dengan lawan jenis itu ada tempatnya. Sekarang sudah secara virtual,
bapak di sini, yang perempuan di India bisa bertemu di ruang virtual. Ini nggak boleh, tetap haram. DM itu haram. Nah, sekarang yang dibahas adalah tangan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jelas dalam Al-Quran. Jadi dalil wudu itu adalah Al-Quran. Basuhlah atau cucilah tanganmu itu dari, maksudnya dari permukaan tangan sampai al-marafiq. Al-marafiq yaitu siku-siku. Dalam bahasa Arab, ketika orang menyebut yadun, kalau yadain itu bentuk musanna atau dua. Bentuk dua, bahasa itu beda. Ada bentuk tunggal, ada bentuk dua, ada baru bentuk jamak atau plural. Kalau dalam bahasa Inggris kan lebih dari satu, termasuk plural. Bahasa Arab, entar dulu, habis satu ada lagi dua namanya, musanna. Habis itu baru bentuk plural. Kenapa kita perlu memahami seperti ini? Karena dengan seperti ini kita tahu maksud dan makna daripada teks keagamaan atau dalil-dalil. Yadain, dua tangan. Idza atlaqa alaihi al-yad, kalau seseorang menyebutkan tangan, definisi tangan adalah dari ujung jari sampai ke pundak. Ini namanya lengan. Kalau disebut tangan, maka disebutkan dari ujung jemari sampai ke pundak. Ya, kalau disebutkan tangan. Makanya di sini Allah membatasi ilal marafiq, enggak semua tangan. Tidak semua tangan. Dibatasi sampai apa? Sampai marafiq. Bukan. Sampai siku-siku. Ini. Ya. Apa definisi al-marafiq? Itu juga dijelaskan, tulang yang ada di ujung, susah jelaskannya ya. Ujung tangan sebelum lengan. Ya, tulang ini. Nah, ketika Allah mengatakan ilal marafiq, sampai ke siku-siku, artinya kita harus melebihkan daripada siku-siku itu. Enggak cuma sampai tok di sininya, enggak, lebihkan. Pelit amat sama air. Lebihkan ke atas. Agar apa? Agar kita sampai pada titik al-marafiq yang dimaksud. Selalu ya, kita itu dalam fikih ada namanya kaidah fikih, sesuatu yang tidak sempurna dengannya sebuah kewajiban, maka dia termasuk hal yang wajib. Ma la yatimmu bihil wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Yang tidak sempurna sebuah yang wajib kecuali dengannya, maka termasuk wajib. Sebelumnya saya sudah analogikan bagaimana ukuran aurat bagi laki-laki, dari pusar sampai lutut. Pusar masuk aurat nggak? Sebenarnya tidak. Tapi kalau kita tidak tahu mana titik pusar dan juga mana titik lutut, maka dilebihkan. Setelahnya itu termasuk juga dengan aurat. Sama dengan ini. Jadi ketika membasuh tangan pun, maka harus disempurnakan, bahkan dilebihkan. Nah, ketika orang mengatakan yadun, tangan, dibah kisos, kita tadi bicara tentang pertama secara bahasa, secara etimologi, kemudian di bab wudu. Nah, kalau di bab qisas atau iqamat hududillah, mendirikan hukum Allah, bagi orang yang mencuri maka wajib untuk dipotong tangannya. Tangan yang dimaksud di sini adalah dari jemari sampai, dalam bahasa Arab namanya al-qur'.
pergelangan. Jadi kalau orang nyuri nggak sampai sini, ya, mencuri sampai sini pergelangan. Di Indonesia kenapa nggak diterapkan seperti itu? Kalau mencuri maksudnya pidana. Pidana ada lagi ukuran-ukurannya, apakah pidana ringan atau berat dan lain sebagainya. Karena ada orang berpendapat juga, kita sebenarnya ada spirit itu yang dipotong adalah secara esensi, yaitu dengan dipenjarakan. Esensinya tangannya sudah tidak bisa bergerak di situ. Tapi PR baru lagi kan, harus kasih makan lagi, harus gaji sipir lagi, belum lagi di dalam ada pungli. Terakhir di KPK pun ada hutannya, kepala hutannya dapat juga pungli hampir berapa ratus juta. Na'udzubillah min dzalik. Terlalu banyak lapisan kita itu, yang ini dibentuk kemudian ada di dalamnya Inspektorat Jenderal, di luarnya ada lagi badan terpisah untuk mengawasi. Terus badannya ini siapa yang ngawasin? Ada lagi mungkin di dalam, begitu aja terus. Sebenarnya per individu. Zaman Orba, mas-mas yang baru di sini mungkin nggak tahu tentang zaman Orba itu ada namanya WASK, pengawasan melekat. Kalau kami mengartikan pengawasan malaikat. Kalau sudah itu tertanam, nggak perlu itu. Dirjennya nganggur, KPK nganggur. Oh, masing-masing kita punya pengawasan sendiri. Sayangnya di sini semuanya ada pengawas terus pengawas siapa yang diawasin? Siapa ngawasin? Ternyata ada juga kotornya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang dimaksud daripada yadun ketika membahas in term of kisos, pembahasan tentang kisos, maka yang masuk dari jemari sampai ke al-qu'ain. Al-mirfaqan tathniyatuhu mirfaqun bi kasril mim wa huwa majmu'un 'azamatai al-'adud wa ibrazul dhira'. Ya, di sini didefinisikan apa itu siku-siku. Siku adalah kumpulan atau pertemuan dua tulang, ya, antara lengan dan juga hasta. Di dalam bahasa Arab, kalau yang sebelah sini namanya hasta, tulang hasta. Makanya dulu orang hitungnya nggak pakai meter, pakai hasta. Berapa hasta? Kalau di barat, kalau bisa pakai feet, ya, maksudnya pakai kaki. Berapa kaki? Berapa feet? Kalau nggak salah 1 meter itu 3 feet ya, 3 kaki. Jadi kalau bapak dalam penerbangan 35.000 kaki, berarti sedang dalam perjalanan kurang lebih 10 kilo lebih, ya. Nah, di dalam bahasa Arab ada namanya zira', hasta. Nanti kita akan masuk ke bab air. Air itu sampai 2 kula berapa? Ternyata 1 hasta. 1 hasta. Panjang, lebar, tinggi. Ini namanya hasta, zira'. Nah, di sini didefinisikan mirfaqain adalah majmu'un 'azamatai al-'adud wa ibrazul zira'. Inilah yang dimaksud dengan siku-siku.